Untuk di Sanur kita sudah melakukan juga proses pengembangan daripada kek Sanur dan termasuk juga penata ulang perampanan dan lain sebagainya. Ini yang kita lakukan di industri pariwisata. Meskipun demikian Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa PR yang masih tersisa di anak-anak perusahaan kami. Yang terutama sekali adalah di ITDC. ITDC ini mendapatkan penugasan untuk sebelumnya untuk mengembangkan kawasan kek Mandalika, di mana memang secara bisnis justifikasi ini sangat berat kalau ini dilakukan dengan equity sendiri. Dari awal seharusnya memang penataan ini membutuhkan suntikan investasi daripada pemerintah, karena memang mengandalkan demand capacity daripada Nusa Dua ini tentu akan sangat mismatch dengan kewajiban yang ditanggung oleh ITDC untuk mengembangkan Mandalika. Dari total kebutuhan investasi untuk kawasan Mandalika yang pernah diajukan sebelumnya itu kurang lebih 9,25 triliun rupiah, ITDC pernah mendapatkan 2 kali PMN. Yang pertama itu adalah tahun 2015 sejumlah 250 miliar dan tahun 2020 sejumlah 500 miliar. Sehingga memang gapnya sangat jauh. Sisanya pengembangan Mandalika dilakukan dengan project financing, yaitu melakukan hutang kepada perbankan. Sehingga ini menjadi beban yang berkelanjutan bagi ITDC. Nah, ini yang menjadi persoalan yang di ITDC. Di samping itu, ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Nah, ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC. Ruginya berapa ya Pak Hari ya? Sama WSPK itu kurang lebih berapa? 200-an ya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses ini, atas dasar itu kami mengajukan proses permintaan PNM untuk penyelesaian Mandalika. Ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika, itu sebesar 1,050 triliun rupiah. Penggunaan daripada pinjaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban Mandalika, yaitu untuk pembangunan grandstand dan juga untuk biaya operasional di dalam penyelenggaraan event MotoGP tahun 2022. Itu untuk yang di ITDC. Berikutnya yang untuk di Hotel Indonesia Natur. Injuni mengajukan permintaan 143 miliar untuk dalam rangka pengembangan kek Sanur. Dari total investasi yang berhasil kami raih di dalam pengembangan kek Sanur ini kurang lebih $1 miliar. Kemudian termasuk juga pengembangan sendiri yang dilakukan oleh HIN. Ini kita hanya berharap tambahan bantuan modal untuk pengembangan convention center yang merupakan bagian terintegrasi daripada pengembangan kawasan ekonomi kesehatan Sanur, di mana convention ini akan dipakai untuk event-event kesehatan, diantaranya adalah seminar dokter dan lain sebagainya, yang kita harapkan nanti akan menjadi nilai tambah bagi pengembangan kek Sanur. Total permintaan PMN yang kami ajukan adalah 143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar 1,7 triliun rupiah. Ditambah dengan investasi yang kami raih untuk kawasan ekonomi Sanur ini kurang lebih sebesar $1 miliar rupiah. Ke depan kita sudah bisa lihat, termasuk juga bahasa dan lain-lain sebagainya. Ini akan kita segera lakukan, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, overall tadi lebih banyak pertanyaan Pak Pimpinan mengenai Mandalika. Nah, kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika, karena saya ditanya pendapat saya secara profesional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan, Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga, kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai gambaran Bapak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua.
Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh di Mandalika. Yang long term liabilities yang kami lakukan hari ini adalah melakukan matching antara repayment capacity yang didapatkan dengan structure kredit yang satunya 3,3 triliun yang ditinggalkan. Karena ada mismatch yang menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch tidak hanya rugi, tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria membagi ke dalam 4 business unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Root cause problemnya apa? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi yaitu mengenai Nusa Dua. Nusa Dua pendapatan per unit itu 315 miliar dengan EBITDA-nya ada 80 miliar. Rendahnya EBITDA ini disebabkan sebetulnya ada head office cost yang terlalu tinggi. Jadi ini memang penyelesaian Mandalika ini harus secara komprehensif. Kita menekan overhead cost-nya. Ini yang sedang kita lakukan, Bapak Pimpinan. Kita turunkan. Yang kedua adalah kita memiliki Mandalika sendiri. Mandalika ini, waktu dibangun itu dia heavy dengan investment infrastructure, tetapi tidak mengenerate bisnis baru. Root cause problemnya adalah bahwa pricing strategi di Mandalika ini juga tidak membuat investor tertarik untuk masuk. Di mana harga yang kita tawarkan untuk 30 tahun lease rentalnya itu sama dengan 3 kali lipat lebih mahal daripada orang membeli tanah di Mandalika. Sehingga persoalan ini mesti kita, kalau saya punya kesempatan tadi diminta oleh Pak Darmadi, sebetulnya saya ingin menjelaskan secara detail bagaimana sih problematika Mandalika dan apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan Mandalika. Ini yang pertama, kita zoom in yang si Mandalika. Mandalika ini problemnya adalah kita melakukan hutang terhadap pembangunan infrastruktur. Sehingga akibatnya apa? Muncul biaya depresiasi di dalamnya, dan muncul biaya cicilan di dalamnya, dan muncul biaya maintenance di dalamnya, yang mana investasi ini tidak memberikan revenue tambahan. Karena ada di locking dengan satu luda yang dilakukan dengan visi yang dimana seluruh aset besar kita luda dengan pihak lain, yang tidak mengenerate revenue. Jadi satu persatu kita mesti selesaikan problematikanya. Ini yang di Mandalika. Lalu apa yang kami lakukan untuk penyelesaian Mandalika adalah kita menzoom lagi root cause problem di Mandalika ini pada MGPA, yaitu tadi yang sirkuit yang tadi ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana opini saya mengenai race ini. Yang pertama, kerugian tahun lalu yang terbesar itu sebetulnya dari WSBK, Pak, bukan dari MotoGP. MotoGP dia bisa melakukan biaya operasionalnya tertutup, tetapi yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Ini tahun ini akan kita lakukan untuk menegosiasi, membuang si WSBK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat lagi MotoGP ini berapa negatifnya dari sponsorship dan juga daripada hosting fee-nya. Kita sudah menghitung itu kita punya punya gap itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini yang sedang kami carikan bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini. Problem pertama adalah berkaitan dengan long term liabilities-nya, yang kedua adalah berkaitan dengan MGPA-nya. MGPA-nya kurang lebih 50 miliar yang harus kami lakukan. Yang dari sisi infrastrukturnya, kita sedang merenegosiasikan untuk merestrukturisasi kreditnya, kita balancekan dengan posisi repayment capacity Nusa Duanya. Sehingga kalau kita melihat, kalau saya ditanya itu secara profesional, yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana menyehatkan apa yang kami terima untuk ini kembali ke dalam porsi yang benar sehingga perusahaan ini menjadi sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana bisnis plan Mandalika ke depan. Mandalika ke depan tentu saja kita memiliki beberapa planning. Yang pertama adalah kita bekerja sama dengan swasta. Kita akan memecah
dari 1.200 tanah yang ada akan kita pecah menjadi beberapa kelompok yang kita upayakan untuk mampu dipekerjasamakan dengan swasta. Itu yang pertama. Tetap bisnis modelnya adalah kita sebagai agent of tourism development. Kita mengharapkan bahwa kemudian Mandalika ini tumbuh secara ekosistem daripada pariwisatanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengaktifkan sirkuitnya. Jadi insya Allah tahun ini akan ada Porsche Challenge di Mandalika yang akan rutin dilakukan. Kemudian kami juga menjadikan di situ sebagai tempat untuk melakukan pusat otomotif. Kita melakukan kerjasama dengan dengan Inggris itu Silverstone. Kita akan melakukan itu menjadi kompleks itu pertama untuk menyiapkan MGP-nya. Yang kedua adalah kita akan mengembangkan kawasan itu dengan mereview kembali mengenai pricing strateginya. Karena kalau kita menerapkan commercial policy dengan pricing strategi hari ini, tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Mandalika, karena dengan parameter 3-6 dolar per square meter per tahun, itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga tanah average rata-rata tanah di Mandalika. Ini yang sedang kami kaji, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan proses yang diajukan ini adalah sebetulnya proses penyehatan kondisi Mandalika ketika kita ambil alih. Bukan untuk new investment. Kalau new investment, saya tentu komit dengan apa yang saya sampaikan kepada Madi. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mempergunakan tadi ya PNM untuk menyehatkan perusahaan. Tetapi karena ini adalah peninggal yang tidak, lawannya tidak ada. Short-term liabilities yang 1,2 triliun ini, 1,050 triliunnya kita harapkan dari equity portion melalui PNM, sisanya kita akan melakukan dengan pinjaman corporate action lagi kurang lebih 250 miliar. Jadi ini pun sebetulnya tidak menutupi dari total short-term liabilities yang dimiliki oleh Mandalika dengan 1 triliun 50 miliar.